Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah kali ini khatib ingin sedikit membahas tentang fungsi pengajar atau kedudukan pengajar. Di Indonesia, pengajar itu sudah dibentuk menjadi sebuah profesi. Maka muncullah ada istilah guru untuk pengajar pada level pendidikan dasar dan menengah, dan muncullah istilah dosen untuk pengajar pada level perguruan tinggi. Ada pula pengajar itu disematkan profesi kiai, ustadz, ustadzah, dan sebagainya. Semuanya mengarah kepada satu hal yang sama. Apa itu? Fungsi menyebarkan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata kalau kita telisik secara lebih mendalam, ayat-ayat pertama yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad itu secara soreh dan clear, cetowelo-welo kalau kata bahasa Jawanya, memproklamirkan bahwa Allah itu zat pengajar. Apa buktinya? Mari kita baca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya bacalah dengan membaca dengan asma Tuhanmu yang telah menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam. Disinilah ada deklarasi bahwa Allah itu adalah pengajar. Alladzi 'allama, yang mengajarkan, bil qalami, dengan qalam, dengan pena. Mengajarkan manusia ilmu dengan cara mengajari manusia bisa menulis dengan menggunakan pena. Kata allama ini merupakan kata dari fiil madhi yang kemudian masdarnya allama yu'allimu ta'liman. Ta'lim itu pengajaran. Kemudian bentuk kata bendanya dalam tanda kutip, karena Allah bukan kata benda, dalam artian kata benda dalam artian bentuk apa dalam ininya itu isim fa'ilnya dari kata allama adalah mu'allimun, artinya orang yang mengajarkan atau seseorang yang mengajarkan. Maka di sini jelas Allah mendeklarasikan dirinya sebagai pengajar. Bahkan 2 kali kata itu diulang, allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang manusia itu tidak tahu. Jadi betapa luar biasanya kedudukan seorang pengajar, terlepas dari profesi apapun. Karena setiap orang walaupun dia bukan berprofesi guru, dosen, ustadz, bisa dan sangat bisa menjadi pengajar. Jadi intinya ini jelas banget, Allah mendeklarasikan dirinya sebagai pengajar. Dan kemudian ternyata Allah pun menugaskan Rasulullah dan juga para nabinya sebagai pengajar. Apa buktinya? Ada di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Huwallazi, dialah zat, Allah kembalinya rujuknya, ba'atha yang telah mengutus fil ummiyina kepada orang-orang yang ummi, yakni masyarakat di Mekah ketika itu, rasulan, kepada seorang rasul, minhum, dari kelompok ummiyin, yatlu alaihim ayatihi, yang rasul itu membacakan kepada ummiyin ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan kepada ummiyin, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada ummiyin tersebut kitab wal hikmah dan sunnah. Yu'allimu, satu akar kata dengan allama, allama yu'allimu ta'liman fahuwa mu'allimun wa dzaka mu'allam. Jadi Rasulullah pun disebut oleh Allah sebagai pengajar, dan tugas Rasulullah diutus ke bumi ini sebagai pengajar. Dan apa yang kemudian para pewaris Rasulullah, siapa itu? Para ulama besar, ulama 4 madhab yang terkenal, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semuanya adalah pengajar-pengajar, guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, tentu dengan penuh keikhlasan dan keridhaan. Kalau kita tahu, kalau misalkan di kalangan pesantren, kan kalau yang dikenal dengan Waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang sering disebut sebagai jaduk, yang sakti luar biasa. Padahal ternyata beliau itu ada kisah yang mengatakan dalam sehari semalam mengajarkan 14 kitab kepada murid-muridnya. Dalam sehari semalam beliau seorang pengajar, seorang guru yang sangat mencintai dan menyenangi ilmu, dan kemudian secara ikhlas mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan kita pun saat ini bisa tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu siapa Rasul kita. Itu jasa dari para guru-guru kita, para penerus-penerus ilmu dari zaman Rasulullah sampai saat kita sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini? Karena ada dalam sebuah hadis dikatakan akhliqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Salah satu akhlak Allah, salah satu perbuatan Allah itu adalah mengajarkan ilmu. Maka siapapun yang mengaku umatnya Rasulullah, hamba Allah, hendaklah dia menjadi seseorang yang siap untuk meneruskan ajaran Rasulullah, mengajarkan ilmu kepada orang lain, kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena itu adalah sunnahnya para anbiya, sunnahnya para rasul, sunnahnya para ulama, dan orang-orang yang dikenal sebagai kekasih Allah, wali songo di antara yang dekat dengan kita, semuanya adalah para pengajar-pengajar yang menyampaikan ilmu kepada muridnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak resep yang dimunculkan oleh para ilmuwan tentang bagaimana seharusnya ketika kita memberikan ilmu. Ada satu resep dalam Al-Quran yang menurut saya itu sangat penting, mendasari siapapun yang ingin menyampaikan ilmu. Apa itu? Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 Allah berfirman, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin," dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu, termasuk di sini adalah murid-muridmu.
yang menuntut ilmu kepadamu, maka dirimu wahai para guru, wahai para dosen, wahai para pengajar, tundukkanlah, rendahkanlah dirimu, hatimu kepada mereka-mereka yang mengikutimu. Artinya di sini kalau dalam istilah akademiknya adalah ada kerendahan hati, intellectual humility, kerendahan hati, mau terbuka terhadap masukan, siap untuk diberikan masukan, siap untuk memperbaiki diri, dan kemudian lembut hati ketika menyampaikan ayat-ayat atau ilmu ilahi. Itu salah satu substansi yang sangat penting bagi siapapun yang ingin menjadi seorang penerus ilmu, seorang guru, seorang dosen yang dipuji oleh Allah Rabbul Izzati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khutbah singkat ini menjadi bekal kita semuanya. Mari kita menjadi pengajar seperti Allah memproklamirkan dirinya sebagai pengajar. Sebagaimana Rasulullah, para nabi mereka itu adalah pengajar. Sebagaimana para ulama yang menyebarkan ilmu, mereka itu ikhlas dalam menyampaikan ajaran-ajaran ilmunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.